Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Roza Andriani. Saya akan menjelaskan tentang bisnis plan usaha somai Cah Brebes Gadis Losari dengan beberapa aspek. Yang pertama, aspek pasar. 1. Gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan somai ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet yang berlokasi di depan kampus 2 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan membesarkan usaha ini dengan membuka cabang-cabang. Yang kedua, jenis produk yang dipasarkan. Produk yang dipasarkan adalah somai, batagor, mie sogut dengan rasa yang enak dan juga memiliki kandungan yang bergizi. Yang ketiga, target pasar. Somai ini biasa dinikmati oleh berbagai kalangan mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun. Dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Yang keempat, pesaing. Pesaing dalam usaha somai ini yaitu seperti pedagang somai keliling. Dengan adanya pesaing itu, usaha somai ini lebih meningkatkan cita rasa dari somainya. Yang kelima, sasaran pembeli. Sasaran dari usaha somai ini adalah para penikmat somai, batagor, mie sogut, dan dari semua kalangan. Yang keenam, strategi STP. Yang pertama, segmentation. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Yang kedua, targeting. Dalam hal ini, target pemasaran usaha somai ini adalah anak-anak, remaja, hingga dewasa. Karena produk usaha somai ini memiliki rasa yang lezat, enak, dan bergizi. Yang ketiga, positioning. Pada posisi pasar, usaha somai ini merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya dan rasanya yang lezat dan memiliki kandungan yang bergizi. Yang kedua, aspek pemasaran. Yang pertama, promosi. Promosi yang dilakukan dengan menyebarkan di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli sehingga pembeli tertarik untuk membeli somai kembali. Yang kedua, pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha pertama, pemilik akan mencoba membuka cabang somai Cah Brebes Gadis Losari baik di dalam kota maupun di luar kota, agar nantinya para konsumen bisa lebih mengenal keunikan dan cita rasa dari somai ini. Yang ketiga, pengembangan produk. Pengembangan produk somai ini hanya dikembangkan dengan cara penyajian ataupun cara pendistribusian kepada langganan. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Somai ini memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang segar dan berkualitas. Somai ini juga terjangkau bagi semua kalangan. Lokasi outlet yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Somai ini tidak tahan lama karena menggunakan bahan yang alami tanpa pengawet. Harga bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Tempat pemasaran yang mudah, banyak konsumen karena cocok untuk semua kalangan. Peluang bisnis yang menjanjikan. Yang keempat, threat atau ancaman. Banyak pesaing usaha somai dan akan ada pihak yang meniru usaha somai ini dan menimbulkan saingan baru. Yang keempat, analisis 4P. Yang pertama, produk. Produk somai ini merupakan makanan yang cocok dimakan untuk para penggemar jajanan khas Indonesia. Di samping itu, makanan ini tidak menggunakan bahan pengawet yang membahayakan dan aman dikonsumsi. Yang kedua, price atau harga jual.
Harga jual produk somai ini disesuaikan dengan harga para pesaing, yaitu seharga Rp5.000 untuk satu bungkus. Dengan rasa yang lezat dan bergizi, somai ini dapat menarik minat konsumen untuk membeli somai, batagor, dan mie sogut serta sebagai makanan penunda lapar. Yang ketiga, promotion. Promosi yang dilakukan dengan mempromosikan di sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli sehingga pembeli tertarik untuk membeli somai kembali. Yang keempat, place atau tempat. Usaha somai ini berlokasi di depan Kampus 2 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, di pinggir jalan raya dan dapat diakses oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Yang kelima, distribusi. Tempat penjualan produk somai ini berada di tempat yang strategis dengan jumlah penduduk yang cukup padat di sekitar tempat penjualan. Hal ini yang cukup mendukung kegiatan perdagangan tersebut, karena strategis akan sedikit banyak menimbulkan efek untuk membeli somai, batagor, dan mie sogut. Yang keenam, aspek produksi. Yang pertama, deskripsi produk. Somai Cah Brebes Gadis Losari merupakan usaha yang bergerak dalam bisnis kuliner. Produk yang dipasarkan adalah somai, batagor, dan mie sogut. Pembuatan somai ini menggunakan bahan baku yang segar. Somai ini terdapat di lokasi yang strategis, yang tentunya dapat dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Harga somai pun terjangkau dan dapat disantap dari usia anak-anak hingga dewasa. Rasanya pun tidak kalah enaknya dari makanan-makanan yang lain. Yang kedua, jenis produk. Jenis produk yang ada pada usaha somai Cah Brebes Gadis Losari adalah somai, batagor, dan mie sogut. Yang ketiga, kualitas produk. Kualitas produk sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet buatan. Yang keempat, komposisi produk. Komposisi produk dari usaha somai Cah Brebes Gadis Losari adalah tahu, sayur, mie, kentang, telur, tepung, saus, kecap, bumbu kacang, plastik, kantong plastik, karet, dan gas LPG. Yang kelima, pengemasan produk. Untuk pengemasan produk, usaha somai ini yaitu dengan dibungkus menggunakan kantong plastik. Yang ketujuh, aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan modal usaha. Berikut adalah rincian kebutuhan untuk menjalankan usaha somai. Yang pertama, biaya peralatan. Biaya peralatan yang dibutuhkan untuk usaha somai ini adalah sebesar Rp1.775.000. Berikut rinciannya. Yang kedua, biaya bahan baku untuk produksi. Biaya bahan baku yang dibutuhkan dalam 1 bulan untuk usaha somai ini adalah sebesar Rp5.996.000. Berikut rinciannya. Yang kedua, pendapatan. Target penjualan somai per hari adalah 80 bungkus. Waktu berjualan 24 hari dalam 1 bulan. Dan dalam 1 bulan menjual 1.920 bungkus. Pendapatan harian somai sebanyak 80 bungkus dikali 5.000 mendapat Rp400.000. Pendapatan per bulan somai sebanyak 1.920 bungkus dikali 5.000 dapat 99.600.000. Yang ketiga, proyeksi rugi laba. Laba yang didapatkan selama 1 bulan yaitu Rp1.829.000. Dapat dilihat sebagai berikut. Yang keempat, proyeksi BEP. Proyeksi yang diperoleh dalam usaha somai ini adalah Rp4.728.000. 8. Aspek risiko. Yang pertama, risiko hambatan. Selain memiliki peluang usaha somai juga memiliki risiko yang harus dihadapi dan dicari solusinya.
Beberapa risiko yang mungkin dihadapi, yang pertama, persaingan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak makanan yang dikreasikan dan dimodifikasi dari aslinya, sehingga banyak konsumen juga akan melirik produk-produk seperti itu. Yang kedua, daya tahan produk. Produk somai ini tidak bersifat tahan lama. Produk somai ini tidak menggunakan bahan pengawet, maka dari itu tidak memiliki ketahanan yang cukup lama. Yang kedua, tindakan alternatif. Tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi risiko dan hambatan tersebut, yang pertama, persaingan. Usaha yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi secara berkesinambungan, serta membuat produk dengan tampilan menarik sesuai dengan selera konsumen yang diminati pada saat ini. Yang kedua, daya tahan produk. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah bisa memperkirakan beberapa jumlah penjualan setiap harinya, sehingga produk bisa habis setiap harinya. Dari beberapa aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha somai Cah Brebes Gadis Losari mampu memberikan hasil yang baik dan memenuhi aspek-aspek studi kelayakan bisnis, sehingga dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Mengingat adanya peluang yang besar dalam usaha somai ini pada masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.